Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini tergantung dengan apa yang terbacakan saja ya nanti apa. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan pembacaan ini bisa terbolak-balik, energinya bisa ini kamu ataupun dia. Kalian situasikan aja dengan kondisi kalian ya. Oke, ini tentang kamu dan dia. Apa yang akan terbaca tentang kamu dan dia? Ada ascending, ada pelajaran di sini yang bisa didapatkan. Aku rasa dia ini sedang mencoba untuk melampaui hambatan di antara kalian ya, karena ada pelajaran yang bisa dia ambil dari hubungan kalian sebelumnya. Dia ingin ada fase baru yang dia persiapkan atau dia ingin lakukan dengan kamu. Saat ini dia sedang mencoba untuk mempersiapkan penyatuan kembali dengan kamu. Nampaknya si dia ini ingin balikan lagi sama kamu, dia ingin datang lagi ke kamu. Oke, karena selama ini dia yang pergi dari kamu, dia yang lari dari kamu, karena selama ini juga dia itu masih takut untuk berkomitmen atau memiliki hubungan yang serius dengan kamu. Terus itu aku lihat di sini masih ada suatu ya ketakutan lah ya, ketakutan tentang suatu komitmen atau hubungan gitu. Dia kayaknya belum siap, memang belum siap untuk berkomitmen selama ini, makanya dia lari dari kamu. Kemudian dia ini pernah menghadapkan kamu pada persaingan untuk memiliki dia ya. Dia pernah menghadirkan pihak lain di sini, wanita lain atau pria lain, sehingga seolah-olah kamu harus bisa bertarung atau mendapatkan hati dia. Kamu harus bersaing dengan orang lain itu ya, pihak ketiga di antara kalian ya, yang dia hadirkan lagi seseorang di situ. Kulihat di sini ya. Sehingga kalau aku lihat di sini membuat mungkin kamu frustasi ya, membuat kamu sedih, membuat kamu stres banget. Akhirnya kamu mungkin di sini menyabotase dirimu sendiri, lebih kamu kayak menyerah gitu ya, kamu memilih untuk pergi mundur ya. Karena kamu sudah mungkin muak, capek dengan tingkah laku dia yang selalu menghadirkan pihak ketiga, seolah-olah kamu harus berjuang eh, memiliki dia gitu ya, sedangkan kamu tidak pernah diperjuangkan oleh dia seperti itu. Dia selalu berperilaku licik, berperilaku curang sama kamu ya, selalu menghadirkan pihak ketiga, sehingga di sini selalu membuat situasi yang dimana kamu harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan dia. Padahal di sini kalau aku lihat kamu tulus, kamu benar-benar cinta sama dia. Bahkan aku lihat di sini sebenarnya dia tahu bahwa kamu tuh memang cinta sama dia, kamu sayang sama dia. Tapi justru malah di sini dia menghadirkan pihak ketiga untuk menghadapkan kamu pada situasi bersaing dengan orang lain. Ada Cupid Arrow di sini ya, aku rasa si dia akan datang lagi untuk apa ya, menawarkan cinta ya, untuk memberikan cinta baru ke kamu ya, karena di sini kalau aku lihat dia kayak semacam kayak takut gitu deh kalau misalkan kamu tinggalkan ya, aku lihat di sini. Sehingga eh akan ada kabar baik ya bagi kamu. Dia akan jujur tentang perasaan dia ke kamu. Sebenarnya dia akan datang lagi menawarkan cinta ke kamu. Akan ada komunikasi yang dia lakukan ke kamu, mungkin lewat teks, lewat telepon, lewat email atau message ya. Intinya di sini akan ada komunikasi lagi dari dia. Mungkin awal mula dia datang lagi ke kamu ya lewat komunikasi ya, bisa jadi. Jadi mungkin belum dari secara fisik ketemu gitu, enggak. Mungkin belum. Terus di sini menurut dia atau di mata kamu, dia adalah kamu itu sosok seseorang yang cantik ya, yang menawan. Mungkin kalau kamu laki ya tampan ya, good looking, menawan lah intinya seperti itu. Terus ya dia tahu bahwa sebenarnya kamu itu memang sakit hati kan ya sama dia. Sekarang udah deh, dia nggak tahu harus berbuat apa sama kamu. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah dia menjauh dulu dari kamu untuk apa ya,
memberikan waktu dan ruang bagi kamu menyembuhkan diri ya, karena di sini dia pun tahu dia yang salah, dia yang melakukan kesalahan sama kamu, dia mengkhianati kamu. So, saat ini dia menarik diri itu karena, memberikan waktu dan ruang kepada kamu untuk menyembuhkan rasa sakit hatimu terhadap dia, gitu ya. Terus yakinlah bahwa sebenarnya itu dia cinta banget sama kamu. Kalau kamu berpikir bahwa dia tidak mencintai kamu itu salah. Ya, itu enggak seperti itu. Sebenarnya dia sangat cinta sama kamu. Nah, untuk saat ini menurut dia itu kalian berdua itu punya suatu pekerjaan yang besar yang memang saat ini harus diprioritaskan terlebih dahulu. Itu juga lah makanya salah satu alasan dia kenapa dia menghindari kamu atau menarik diri dari kamu. Menurut dia masalah yang kita alami ini cukup besar sehingga kita prioritaskan aja dulu ya masalah ini. Nah, terus itu udah nggak usah pikirin yang aneh-aneh bahwa dia tidak mencintai kamu. Dia mencintai kamu kok ya. Fokus aja pada diri kamu, pada penyembuhan, terus itu pada pekerjaan-pekerjaan yang saat ini kamu lagi prioritaskan gitu ya. Uh, Sejujurnya dia masih menggenggam hatinya untuk kamu kok ya, masih ada kamu di hati dia. Jadi udah yakin aja gitu, kamu saat ini prioritaskan dengan hidupmu, sembuhkan rasa sakit hatimu, kemudian ini apa tetap yakin aja gitu bahwa dia memang masih mencintaimu. Terus kamu memang curiga bahwa dia ada yang lain. Terus itu saat ini tuh ketika nanti dia datang mungkin kamu berpikir bahwa ini gara-gara kamu dia berpisah dengan yang lain gitu ya. Sebenarnya tidak, bukan karena kamu dia berpisah dengan yang lain, tapi ya karena memang pilihan dia yang memang dia inginkan adalah kamu gitu ya. Jadi bukan karena kamu pihak ketiganya, tidak, tapi ketika dia datang memang udah memutuskan bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan gitu ya. Jadi bukan kamulah perusak hubungan dia dengan orang sebelum kamu atau pihak ketiga di antara kalian. Bukan kamu perusaknya, tapi memang dia memang sudah tersadarkan bahwa kamulah yang memang dia inginkan, seperti itu ya. Dia tidak memang dia tidak menginginkan yang lainnya ya, dia tidak menginginkan siapapun kecuali kamu. Dia memang udah mantep banget, seseorang yang dia inginkan jadi pasangan hidupnya adalah kamu. Tolong tetap, baik-baik saja sementara kita berpisah karena di sini sejujurnya dia sangat membutuhkan kamu, ya. Eee, Dia berharap sih ya kamu tidak bersama yang lain, ya kamu tidak cari yang baru, kamu sehat-sehat aja di sana, kamu, fokus aja dengan, apa, karirmu, keuanganmu, kebahagiaanmu ya. Kamu bahagia aja dulu dengan, kesendirianmu gitu ya. Kamu baik-baik saja, sehat-sehat aja di sana ya, selama kita berpisah. Karena di sini pun aku lihat dia sedang memprioritaskan sesuatu di sini. Ya, karena di sini sejujurnya dia sangat membutuhkan kamu. Oke, kita lihat apa sih yang dia prioritaskan saat ini. Kenapa dia tidak datang ke kamu atau memperbaiki hubungan dia dengan kamu. Oke. Oh, King of Wands ya. Sejujurnya selama ini hubungan kalian itu kayak ketergantungan gitu ya. Mungkin selama ini kamu sangat bergantung sama dia, sangat melekat gitu sehingga tidak ada kemandirian atau tidak ada keluasaan bagi kalian untuk memfokuskan pada karir, hobi, ataupun kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai kamu pun nggak tahu terakhir kali kamu have fun dengan teman-teman atau keluargamu kapan gitu ya. Sehingga selama ini tuh hubungan kalian itu terlalu bergantung. Terus itu juga ada sifat yang mendominasi, sifat yang manipulatif di hubungan ini, sehingga membuat perasaan pasangannya itu kayak melelahkan, suntuk, masam, capek, lelah, kayak gitulah ya. Intinya ada di hubungan ini tuh perasaannya udah capek banget. Ya kayak sia-sia doang gitu ya ngejalanin hubungan, gak ada perkembangan, tapi tahu-tahu udah ngerasa capek aja karena selalu berjuang tapi nggak ada hasil kayak gitu ya. Eh Terus itu karena di sini juga kan ada sifat yang pengontrol ya, mengendalikan pasangan ya. Mungkin dia selama ini yang manipulatif mengendalikan kamu. Sehingga situasi kamu kayak udah lelah sekarang ya, sudah capek dengan kelakuan-kelakuan dia selama ini. Terus itu ternyata di sini
dia juga ada rasa sakit hati dari kamu karena mungkin kamu kalau ngomong tuh suka blak-blakan ya, dan mungkin memang orang ini atau dia ini, orangnya terlalu sensitif banget ya, sehingga kalau kamu agak ngomong tinggi dikit nadanya atau kamu ngomong ceplas-ceplos tuh dia suka sakit hati. Itu ya, jadi kadang, nggak 100% masalah ini bisa, berantakan ya gara-gara satu orang aja, bisa jadi memang dari kedua belah pihak juga memang tidak bisa saling menyesuaikan, oke? Seperti itu ya. Dan juga aku lihat di sini ada pasangan yang terlalu sombong ya, sehingga di sini juga yang membuat pasangan lainnya akhirnya mundur karena sudah nggak kuat gitu ya. Sombong atau mungkin punya perilaku bermewah-mewah ria, hedon kayak gitu ya, narsis. Ya pengen terlihat wah di mata orang-orang gitu ya. Sehingga pasangannya akhirnya ya mau nggak mau, ya sudah lelah akhirnya menarik diri dari pasangannya. Kemudian ada Seven of Sword, ya berarti ini menandakan bahwa hmm, ada situasi di mana dia mungkin dulu pernah berselingkuh, dia dulu pernah mengkhianati kamu, pernah berbohong, pernah melakukan penipuan, pernah melakukan apapun itu dan kemudian terbongkar oleh kamu atau mungkin dia yang ternyata membongkarnya atau dia yang mengakuinya bahwa dia selingkuh atau apalah ya, dia berbohong atau apa. Nah, di sini kamu mungkin sebenarnya juga sudah tahu, kamu juga sudah capek dengan kelakuan dia yang mungkin sebenarnya sudah sering terjadi, sering berulang gitu ya. Sehingga saat ini kamu memilih untuk oke, silahkan terserah kamu mau ngapain, kamu ya udah pasrah, udah memaafkan aja dan kamu kayak udah nggak mau peduli dan melanjutkan hidupmu saat ini. Ya, aku lihat di sini. Kamu kayak udah menunjukkan perasaan udah capek banget ya, udah nggak mau apa ya, eh, terlalu fokus gitu dengan apa yang pernah dia lakukan atau apa yang dia pernah apa bohongi dari kamu. Kamu memilih untuk udah deh capek gitu ya. Dan aku lihat di sini udah dia yang salah, dia yang ngebohongin kamu, dia udah mendapatkan maaf dari kamu, tapi tahu-tahu dia di sini juga nanti akhirnya dia yang duluan pergi dari kamu. Dia pergi begitu saja, ya dia ngeghosting kamu. eh ada apa ya? Ada situasi di mana akhirnya kalian on off lagi gitu ya. Udah datang, dia berbuat salah, ketahuan sama kamu, udah kamu maafkan, tahu-tahu dia pergi lagi meninggalkan kamu ya. Jadi situasinya on off terus hubungan kamu dengan dia ini. Dan kalau aku lihat di sini memang ada ketidakterbukaan dari komunikasi kalian selama ini. Dan tapi karena ini tegak ya, Six of Sword-nya tegak, maka setiap adanya perpisahan, kalian itu selalu didatangkan lagi. Makanya aku bilang ini hubungannya yang selalu on off on off. Jadi setiap dia pergi pasti akan ada nanti, walaupun mungkin butuh waktu ya, butuh waktu lama untuk bisa ada lagi kesempatan bagi dia berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi itu pasti akan ada. Ya, jadi akan ada lagi komunikasi dari dia karena memang jalan komunikasi kalian terbuka lagi gitu ya. Ada kesempatan dari dia untuk terbuka lagi, akhirnya datang lagi. Akhirnya kalian di sini bersatu kembali, kamu menerima dia lagi ya. Dan menerima dia lagi padahal di sini nggak tahu ya masa depan kalian itu tujuannya mau kemana, apa yang akan kalian lakukan di masa depan, kalian pun tidak merencanakan itu. Tapi ya udah kayak mungkin sudah terlalu lama berpisah, terus itu ada rasa bersalah, ada rasa tidak tenang ketika kalian berpisah seperti itu ya. Itu yang dia rasakan, makanya di sini dia datang lagi. Ketika dia datang pun sebenarnya dia nggak tahu tujuan ke depan itu mau digimanain ini hubungan, ya nggak tahu ya. Yaudah yang penting bersatu kembali lagi aja, kamu tidak lepas dari dia, kamu tidak move on dari dia, kamu tidak pergi dari dia. Dan ke depannya entah apa yang akan terjadi, ya udah jalanin aja kayak gitu. Nanti juga kalau misalkan nggak nyaman lagi ya pergi lagi kayak gitu, situasinya terus berulang ya, datang dan pergi sesuka hati. Oke, itu kan ada Four of Cups ya. Jadi memang ketika udah datang dikasih kesempatan oleh semesta untuk komunikasi lagi, datang komunikasi lagi. Ketika itu udah merasa bahwa kamu sudah bisa dimiliki dia, Five of Swords lagi. Five of Swords ini ya artinya ya pengkhianatan lagi ya. Banyak
akhirnya banyak lagi konflik di antara kalian. Entah yang memulai dia, entah yang memulai kamu yang konflik ini terjadi. Tapi banyak sekali ketidaksepakatan. Bahkan sampai-sampai aku lihat di sini ada yang sampai memendam rasa dendam gitu loh ya di sini ya. Terus itu juga komunikasi mulai lagi nggak baik ya. Komunikasi selalu buruk di antara kamu dengan dia ini. Komunikasi di sini yang aduh, masalah utama dan masalah yang mendasar sebenarnya di dalam hubungan ya, komunikasi. Tapi sayangnya ya memang gimana, hubungan kamu dengan dia komunikasinya itu buruk banget. Inilah ya akhirnya yang menimbulkan peluang-peluang kesempatan untuk selingkuh, untuk berbohong, untuk berkhianat itu ya. Karena komunikasi yang tidak intens ya. Akhirnya di sini dia berselingkuh lagi, melakukan kecurangan lagi sama kamu, menipu kamu lagi, bohong lagi sama kamu. Akhirnya gagal lagi hubungannya, ada yang pergi di sini atau mungkin sama-sama pergi, sama-sama menarik diri. Kalau aku lihat di sini berpisah lagi hubungannya. Nah, ada perasaan ingin melepaskan ya ketika udah mantep ingin melepaskan mantep akhirnya kamu dengan dia saling menarik diri. Tapi ada masanya kayak aduh ragu lagi gitu ya. Kayak apakah bisa gitu ya. Oke, sebenarnya kalau misalkan kamu memang mantep ingin berpisah dengan dia, asal kamu mantep ya. Sebenarnya ini benar-benar nggak masalah kalau kamu ingin berpisah dengan dia. Karena memang situasinya itu, mmm, apa itu namanya, sangat besar masalahnya di antara kalian ini ya. Banyak masalah-masalah yang sangat pelik, yang sangat besar di antara kalian, yang membuat hubungan ini selalu berulang, gitu ya. Jadi nggak masalah kalau memang benar-benar kamu ingin pisah dengan dia. Nggak akan merugikan kamu, gitu ya. Justru mungkin akan mendapatkan kehidupan yang baru kamunya, gitu ya. Cuman ya itu ketika kamu mantep untuk pergi dari dia, tiba-tiba nanti ada keraguan lagi. Aduh, nanti apakah aku bisa bertemu sosok yang lebih baik dari dia ataukah nanti aku akan bertemu sosok yang sama seperti dia atau lebih parah dari dia. Nah, itu yang membuat kamu ragu akhirnya apakah kamu bisa mencintai orang lain, sedangkan di sini kamu cinta banget sama dia. Nah, itu ya, itu yang membuat kamu akhirnya ragu untuk benar-benar pisah dari dia atau pergi dari dia. Oke, kemudian ada The Moon Reverse. Kalau aku lihat di sini ada suatu pengkhianatan ya, penipuan yang ataupun perselingkuhan di sini yang terungkap ya, entah ini memang kamu yang tahu akhirnya kelakuan sebenarnya si dia ini ya, atau mungkin dialah yang mengungkapkan siapa jati diri dia sebenarnya. Intinya kamu sudah tahu, sekarang itu kamu udah tahu baik buruknya dia ya, bahkan kejelekan-kejelekan dia apapun selama ini, perselingkuhan, kebohongan-kebohongan, keadaan dia yang dia tutup-tutupi sekarang, semuanya kamu sudah tahu. Ya, semuanya di sini sudah terbuka, semuanya sini sudah terungkap ya. Sifat asli dari si dia ini pun kamu sudah tahu ya. Kalau misalkan di sini kamu dengan dia belum menikah, di sini berarti kamu mulai memulihkan kembali ketenangan dan kepercayaan diri kamu setelah melewati masa-masa sulit yang pernah kamu alami bersama dia. Kamu pernah diselingkuhin, kamu pernah dibohongin, kamu pernah dipermainkan, ya, kamu berjuang tapi tidak dihargai di sini. Ya, kalau aku lihat di sini kamu tulus tapi tidak mendapatkan balasan yang baik di sini. So, kalau aku lihat di sini kamu sudah mulai melewati masa-masa sulit yang selama ini kamu rasakan bersama dia dan aku lihat di sini akhirnya kamu tersadar gitu ya. Padahal sebenarnya selama ini kamu sudah dikasih petunjuk oleh semesta bahwa si dia ini red flag-nya banyak. Dia toksik loh, dia begini begini begini, tapi mungkin kamu selama ini sering mengabaikan. Selalu menerima dia lagi, selalu menerima dia lagi seperti itu ya. Jadi kalau Five of Swords ini keluar sebenarnya nggak apa-apa. Kamu mau mau pergi dari dia, yang penting kamu yakin udah pergi, nggak usah ada keraguan. Nah, karena kamu masih ada keraguan itulah makanya hubungan kamu dengan dia selalu on off terus. Tapi kalau aku rasa saat ini tuh kamu kayak sudah mulai agak yakin ya, oke, atau sudah mulai yakin banget, oke, kamu ingin melepaskan dia. Karena sifat aslinya pun sudah terbongkar seperti ini, dan ternyata benar ya apa yang selama ini kamu rasakan tentang dia, atau apa yang selama ini terjadi di antara kalian, kamu sudah diberi petunjuk ya kamu udah sadar sekarang gitu, kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia.
atau ya kamu memilih untuk membahagiakan dirimu sendiri seperti itu ya. Mmm, Terus ada The Tower, berarti di sini oke, ada perpisahan di antara kalian, ada situasi di mana kalian lebih memilih untuk meninggalkan dia, menarik diri dari dia, pergi dari dia, karena mungkin di sini ya kalian tahu, kalian sudah tersadar bahwa hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh sudah penuh dengan pengkhianatan, banyak sekali kebohongan-kebohongan, kejelekan-kejelekan yang selama ini dia manipulasikan terhadap kamu sudah terungkap ya. Banyak sekali ketoksikan dari dia, banyak sekali red flag dari dia. Akhirnya saat ini kalian berpisah, kalian memilih untuk menarik diri dari si dia. Dan aku lihat di sini ya, ada seseorang di sini yang masih mencoba untuk tetap bertahan. Bagi siapapun di sini yang ingin mencoba tetap bertahan, nampaknya dia harus ekstra kuat ya kalau memang kalian ingin bersama. Ya, dia harus bisa benar-benar merubah semuanya secara signifikan besar-besaran. Karena ini The Tower, berarti memang terjadi suatu masalah yang semuanya harus diungkap dan ini harus besar-besaran terungkapnya ya kayak ini. Ada tower disambar petir terus itu nih kan apa ini namanya? Kubahnya itu sampai apa ini lepas ya dari si tower ini lepas akhirnya di sini semua keluar. Ini yang selama ini dia tutup-tutupi keluar juga apa sih orang-orang yang disumputin di dalam apa ini namanya tower ini akhirnya kan keluar semua. Nah itulah seperti masalah yang saat ini kamu terkuak sama ini sama kamu ya. Jadi ada sesuatu yang menyambar si dia akhirnya mau nggak mau dia harus mengeluarkan semua isi yang selama ini dia bohongin ke kamu yang dia tutup-tutupi dari kamu. Jadi semuanya kalau aku lihat di sini kamu udah tahu semuanya sudah terbongkar. Dan ini dadakan ya, namanya juga petir. Petir kan datangnya dadakan, kita tidak tahu ya kapan dia akan datang. Dan ini datang berarti semuanya itu dadakan. Nah, akhirnya dia mendapatkan suatu kesadaran atau pukulan yang kuat karena akibat dari kebohongan-kebohongan yang dia lakukan ke kamu. Terus itu juga, kalau misalkan dia masih mau tetap bertahan dengan hubungan ini dan kalau memang dia masih mau menjalin hubungan dengan kamu, maka dia harus ekstra kuat untuk memperjuangkan hubungan ini. Komunikasi diperbaiki, jangan lagi melakukan hal-hal yang melakukan penipuan, perselingkuhan atau apapun itu, ya dia harus benar-benar berubah secara total, ya. Dan ini sangat menyakitkan memang, ini sangat butuh ekstra ya berubah secara besar-besaran ya karena memang ini perubahan yang terjadi juga secara radikal kalau aku lihat benar-benar berubah dan aku lihat di sini dari apa yang sekarang berubah secara besar-besaran terjadi secara dadakan ini juga benar-benar tidak terkendali ya aku lihat akan ada suatu kejujuran dan keterbukaan dari dia tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi atau yang selama ini dia sembunyikan dari kamu. Seperti itu ya. Jadi aku rasa akan ada sesuatu atau akan ada seseorang di sini yang akan jujur dan terbuka sama kamu. Ya, tentang masalah yang selama ini dia tutup-tutupi sama kamu, yang dia sembunyikan dari kamu, yang dia bohongin dari kamu. Seperti itu ya. Karena ya ini mau nggak mau ya, benar-benar semuanya tuh udah dibongkar oleh semesta gitu. Semua udah ditunjukkan oleh semesta dan kamu pun tahu gitu. Sehingga mau nggak mau kalau dia masih ingin mempertahankan hubungan ini, dia harus dipaksa untuk jujur dan terbuka. Ya, seperti itu. Kalau enggak ya dia akan kehilangan kamu seutuhnya dan hubungan ini ya mungkin bisa jadi sudah tidak bisa dia pertahankan lagi. Maka dari itu ini dia dipaksa untuk jujur, terbuka semuanya dikasih tahu ke kamu ya. Semuanya harus dia ungkap. Oke, untuk zodiaknya di sini Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Untuk alfabetnya di sini ada E, R, Z, A, I, P, L, K, M, F, B, U, O, T, H, Y, N, S, G, V, C, J. Ini bisa nama lengkap, bisa nama depan, nama tengah, nama akhir, nama panggilan, apa inisial nama, atau huruf-huruf ini mengingatkan kamu dengan dia atau
tentang kalian, oke? Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.